Halo semua, kembali lagi bersama saya Maria Normayanti Delanangku, NIM 203030020, kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke-6 dari metode penelitian sosial. Dari buku tersebut, saya dapat mereview dan mengambil beberapa poin penting untuk dijelaskan. Bagian yang pertama yaitu tentang vitalitas teori dalam inovasi penelitian. Dari bagian ini terdapat beberapa materi yang dapat saya jelaskan nanti. Yang pertama itu tentang vitalitas teori. Para editor menggunakan kesempatan memproduk teks ini untuk menyediakan tempat bagi penulis karir awal untuk melakukan kerjaan eksperimental yang kaya secara teoritis, yang berkontribusi pada percakapan tentang gene, aktivitas, dan kemungkinan penelitian pasca kualitatif. Karena menciptakan pengetahuan bukan hanya tentang membuat fakta, tetapi tentang membuat dunia, atau lebih tepatnya, inti tentang membuat konfigurasi duniawi yang spesifik, berteori, memiliki peran generatif yang tidak dapat dilebih-lebihkan dalam percakapan tentang membuat perbedaan melalui penyelidikan dan hasil penelitian. Bagian yang kedua yaitu pancaran vitalis dalam praktik penelitian terbuka. Dalam kumpulan bab dan volume ini terdapat pola-pola yang menyoroti pancaran vitalis tertentu yang dimungkinkan oleh teori baru atau penerapan teori ini. Ini juga memungkinkan wawasan tentang teori dan metode penelitian sebagai praktik terbuka yang melibatkan tindakan intrakursus manusia dan bukan manusia. Dalam praktik terbuka ini, pengakuan atas sifat teori metode dan data yang terjerat dan relation berarti bahwa apa yang dianggap sebagai data dan mengapa serta bagaimana data ditangani hal-hal yang menarik. Bagian yang ketiga, mempertimbangkan perwujudan dan timbal balik cahaya hubungan manusia atau pengetahuan atau dunia pengalaman. Teori dalam volume ini memungkinkan perhatian pada perwujudan peneliti sendiri sebagai bagian dari aparatus penelitian di seluruh volume. Pola-pola ini memungkinkan munculnya wawasan tentang fisik timbal balik sebagai fenomena ontologis dan penelitian. Seperti dalam problematisasi penelitian pasca kualitatif lainnya dari keterlibatan penelitian dalam tindakan penelitian, pertimbangan keterlibatan peneliti di sini bergerak di luar gagasan refleksitivitas sebagai pengakuan dari sudut pandang peneliti menuju pertimbangan kebingungan dan ketertarikan peneliti yang diwujudkan dengan aparatus peneliti yang diwujudkan. Kegunaan teori ini adalah eksperimen dalam bekerja melalui sifat dan cara kerja timbal balik antara manusia, pengetahuan, dan dunia. Interpretasi Baran tentang filsuf, fisikawan Bohr menyatakan bahwa kita adalah bagian dari alam yang ingin kita pahami. Kemampuan kita untuk memahami dunia bergantung pada pertimbangan kita pada fakta bahwa praktik pembuatan pengetahuan kita adalah penerapan materi sosial yang berkontribusi dan merupakan bagian fenomena yang mungkin kita gambarkan. Bagian yang kedua atau yang keempat, mempertimbangkan praktik teknosains cahaya praktik yang memungkinkan keraguan ontologis. Praktik-praktik teknosains adalah fokus perhatian lain di seluruh volume ini. Teori ditarik untuk memperhatikan pancaran vitalitas yang menampilkan dirinya dalam bermain dengan praktik-praktik teknosains sebagai performatif dan produktif dalam membuat batas-batas tubuh dan pengetahuan. Bagian yang kedua yaitu tentang metode pasca produktif, meneliti mode relasionalitas dan mempengaruhi dunia melalui video
partisipatif dengan kaum muda. Dari bagian kedua ini terdapat 4 poin yang dapat saya jelaskan. Langsung saja, yang pertama yaitu citra buruk dan pasca produksi sebagai partisipasi. Dalam esai yang berjudul Independence of the Poor Images, kritikus senior Hito Steyler pada tahun 2012 menggambarkan sebagai karakteristik zaman kontemporer ekonomi, gambar miskin yang beredar dalam bentuk file atau video terkompresi yang diunggah, diunduh, dimodifikasi, diunduh lagi, dan menciptakan publik alternatif dan situs hubungan. Gambar-gambar ini disebut buruk karena berbagai alasan. Mereka diproduksi oleh penulis populer dan amatir dengan estetika eksperimental seputar pengalaman sehari-hari dan dengan minat untuk menggabungkan seni dengan kehidupan. Yang ke B, mempengaruhi penelitian lambat dan jerne pasca produktif. Berland mengusulkan konsep optimis kejam untuk menyatakan bahwa individu mengatur cara mereka memiliki dunia melalui keterikatan pada fantasi kehidupan yang baik yang tidak bertahan. Fantasi ini berputar di sekitar keinginan untuk mobilitas ke atas, representasi politik, cinta romantis, dan lain-lain. Fantasi hidup yang baik melekat pada objek berbeda yang mengatur keinginan seperti itu. Ini bisa berupa gelar pendidikan, perangkat teknologi, obat baru, atau banyak lainnya. Berland juga berpendapat bahwa keterikatan adalah optimis. Optimis adalah apa yang membuat subjek terikat dengan dunia, dan keterikatan objek pada keinginan adalah cara untuk merasa lebih dekat dengan fantasi hidup yang baik. Namun, Berland melihat optimis memiliki ikatan ganda. Di satu sisi, fantasi kehidupan yang baik dibangun di sekitar kesinambungan jaringan pasokan sumber daya yang mengatur negara kesejahteraan masyarakat pasca perang. Namun saat ini jaringan ini, pekerjaan berkualitas, pendidikan publik, kesehatan masyarakat, perluasan akses universitas, dan lain-lain. Yang ke C, rantai mimesis terhubung melalui produksi YouTube. Pada musim panas 2016, Rachel memulai lokal karya video mingguan di pusat remaja di Tallahassee, Florida. Didanai publik, pusat drop-in menyediakan program sepulang sekolah dan musim panas untuk remaja setempat. Sejak awal, Rachel mengikuti jejak para remaja saat mereka mengeksplorasi minat mereka untuk mengembangkan kehadiran di YouTube. Untuk 3 remaja yaitu Ice, Seik, dan Tunder. Proses ini menggunakan rangkaian gaya YouTube yang dikuasai remaja dan mengandalkan seperangkat aplikasi pengeditan gratis yang dapat digunakan pada smartphone pinjaman remaja pada PC pusat. Yang ke D, memformat ulang takdir tidak membuat video potret diri tempat favoritnya di kota. Selama bulan Januari sampai Juni 2008, Laura bekerja dengan sekelompok 15 siswa kelas 3 di sebuah sekolah umum di Milwaukee, Wisconsin, dalam pengembangan video potret diri di tempat. Proyek ini berusaha untuk berkolaborasi dengan guru kelas, anak-anak, dan keluarga mereka untuk menangkap dan mengedit rekaman tempat-tempat di kota yang sering dikunjungi, diskusi, dan dikembangkan oleh anak-anak. Bagian yang ketiga yaitu penyelidikan kualitatif, kritis, eksperimental, metodologi yang mengganggu, menolak subjek. Dari bagian ini juga terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu humanisme, posthumanisme, realisme agen, dan penelitian pasca kualitatif. Studi Biracal Travis dan teori kami tentang eksoid dan kesejahteraan yang disengaja didasarkan pada posthumanisme dan materialisme baru. Posthumanisme bukanlah kerangka kerja yang terpadu
dan telah diistilahkan dengan beragam istilah pasca representasi. Sejauh mana masing-masing istilah ini menggambarkan tradisi yang sama tidak pasti karena masing-masing proyek komponen, misalnya teori jaringan aktor Latour, realisme agen barat, materialisme Vibran Bennett, menggunakan metode, teori, dan tujuan individu mereka sendiri. Sementara komparabilitas teoritis proyek ini masih dalam perdebatan. Semua orientasi ini sama-sama berusaha untuk mendesentralisasikan subjek manusia sebagai agen tunggal dan mempromosikan peran material dalam analisis dunia sosial. Yang ke B, dasar pemikiran studi birasial. Penelitian tentang birasialisme biasanya meremehkan identitas birakal dan menggunakan asumsi humanis dalam mempelajari identitas. Karena posthumanisme dan materialisme baru menawarkan kritik yang kuat terhadap asumsi ini. Kami berusaha untuk memahami serangkaian kemungkinan yang berbeda untuk identitas ini dalam penelitian psikologis. Untuk tujuan ini kami menggunakan realisme agenial untuk memahami birasialitas baik secara material maupun diskutif, diproduksi dan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian empiris. Yang ke C, garis besar studi. Penelitian ini difokuskan pada kinerja identitas birasial dalam interaktivitas dengan proses penelitian dalam penelitian. Travis tidak terlibat dalam penelitian ini dengan asumsi kemurnian metodologis atau menegakkan dugaan. Kesamaan paradigma kualitatif atau kuantitatif, eksperimental atau interpretivis, sains atau bukan sains. Sebagai hasilnya, ia mampu menggunakan kuesioner psikologis. Yang ke D, metode belajar. Studi Travis menggunakan 3 metode, yaitu wawancara, kuesioner psikologis, dan tes asosiatif tersirat. Karena studi Esokui dirancang untuk menguji performativitas birakal selama proses penelitian. Travis menggunakan format wawancara semi-tekstruktur, sebuah metode yang akrab bagi peneliti dan peserta. Keakraban ini mungkin Travis membuat perubahan materi pada wawancara tersebut, misalnya dengan memasukkan kuesioner psikologis. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.